Kemudian kepada Ustadz Ade Hidayat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Anak sekalian, para mujahidin, hafidin, ahlu Quran wa ahlu janin, insyaallah kita lanjutkan materi dalam rangka untuk menguatkan iman kita semua. Maka sarana yang paling baik untuk menambah iman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi apabila dibaca ayat-ayat Allah, kata Allah begitu, orang yang beriman dan imannya benar itu tambah imannya. Jadi paling gampang untuk menambah iman adalah membaca Al-Quran. Saya lanjutkan pembahasan tadi ya. Iman yang benar itu tadi apa tandanya? Iman yang tidak dibarengi dengan syirik. Ketika iman itu ada syiriknya, maka jelas tidak benar imannya. Tidak akan mungkin muncul berikutnya hajaru, hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu meninggalkan. Meninggalkan tempat, asalnya begitu. Meninggalkan tempat yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik. Dulu adalah Mekah itu tidak baik karena merusak keimanan pada saat itu. Maka Rasulullah dengan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Begitu kuat di Madinah, maka muncul ayat-ayat berikutnya, alladzina amanu wa hajaru, karena tanda dia iman yang benar, patuh kepada Rasulullah SAW, maka turunlah berikutnya ayat jihad. Maka jihad pertama kali, perang pertama kali terjadi dalam Islam, perang yang besar adalah perang Badar Kubro, terjadinya pada tahun kedua hijrah. Artinya baru 1 tahun kurang lebih hijrah ke Madinah, turun ayat tentang perang. Sekaligus saat itu, anak sekalian, sekaligus saat itu turun tentang kewajiban saum Ramadan, yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat itu turun di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Dan itu saat di perjalanan mau perang. Berarti perang juga dalam rangka perintah Allah dan Rasulnya. Terus saum ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat saat itu perang Badar dalam keadaan saum. Masya Allah. Tadi bayangkan jalan kaki, kadang naik unta gantian, jangan lagi dalam keadaan saum untuk bertemu dengan orang-orang kafir musyrik yang mau berperang, walaupun para sahabat saat itu tidak berharap bertemu dengan
orang-orang musyrik yang bersenjata, karena hanya dua. Orang musyrik saat itu ada dua kelompok. Yang paling besar orang-orang musyrik Quraisy bersenjata lengkap, yang satu lagi orang musyrik yang memimpin perdagangan yang baru pulang menuju Makkah, yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat itu. Pasukan dagang, kafilah dagang. Maka kaum muslimin berharapnya justru bertemu dengan pasukan yang dagang, karena tidak bawa senjata lengkap. Tetapi justru Allah Subhanahu wa taala mempertemukannya dengan pasukan perang. Semangatnya, apapun kenyataannya, harapannya adalah bertemu dengan pasukan bukan perang, tetapi Allah mempertemukannya dengan pasukan perang dan akhirnya terjadilah peperangan. Tetapi sebelum perang, ini lihat, Allah memberikan pertolongan dalam berjihad membela agamanya Allah itu. Ini patut dan harus kita yakini, seperti meyakini saat Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan perintah untuk menyembelih anaknya, seperti juga perintah kepada istri Nabi Ibrahim supaya tetap berada di Mekah itu, seperti imannya Nabi Ismail ketika turun supaya mau disembelih. Semuanya meyakini kalau ini perintah Allah, pasti Allah akan memberi pertolongan. Maka kaum muslimin dengan iman yang kuat, tekad yang kuat bahwa Allah pasti memberi pertolongan sekalipun jumlah pasukannya, karena sudah tahu jumlah pasukannya banyak, lengkap, tetapi Allah memberikan pertolongan. Bagaimana bentuk pertolongannya? Banyak dalam perang Badar itu bentuk pertolongan Allah. Satu, ketika bertemu pasukan, dua pasukan ini bertemu berhadapan-hadapan walaupun jauh, Masya Allah, turun hujan. Kok hujan bentuk pertolongan? Dengan hujan itu maka kaum muslimin jadi ngantuk. Kalau ngantuk bagaimana? Anak kalian, kalau sudah capek, kan perjalanan jauh, hujan, ngantuk, tidur. Kalau sudah tidur, punya masalah nggak? Selesai. Orang kalau tidur nggak ada rasa takut nggak? Hilang rasa takutnya, nggak ada apa-apa. Orang udah, Allah memberikan id yughashshukumun nu'asa amanata minhu. Allah saat memberikan pertolongan dengan menurunkan rasa ngantuk pada kaum muslimin. Ngantuk dan tidur, ngantuk. Anak-anak, kalau Jumatan ngantuk enggak? Ngantuk ya kebanyakan. Lama enggak itu? Enggak mungkin ngantuk setengah jam, enggak mungkin. Paling 10 menit. Tapi nikmat enggak? Senikmat ngantuk saat hari Jumat. Tanya kepada siapapun, kepada kaum muslimin, senikmat ngantuk adalah saat mendengar ceramah khotib Jumat itu 10 menit. Kalau lebih 10 menit atau seperempat jam, sudah lewat ngantuknya, hilang, khotibnya belum selesai bicara. Maka biasanya begini, kalau maaf nih, khotib jam 12:30 belum selesai, masih bicara terus, sudah tidak ada lagi makmum yang ngantuk. Sudah berlalu ngantuknya. Sudah berlalu masa ngantuknya. Akhirnya makmum, kalian harus tahu kalau saat nanti kalian di khotib kelamaan, kalau sudah ada makmumnya bilang begini, amin, amin, padahal belum berdoa, amin. Tandanya apa? Harus segera menghentikan khutbahnya itu, udah kelamaan. Kalau bicara terjemahannya begini, Pak khotib sudah kelamaan itu khotibnya, segera selesai. Itu terjemahan amin, amin begitu. Jadi ngantuk itu ketika perang Badar itu adalah kenikmatan yang Allah berikan
pertolongan yang diberikan, sehingga kaum muslimin yang tadinya ya wajar, pasukan lebih banyak, senjata lebih lengkap, kaum muslimin lebih sedikit, senjata lebih sedikit, lebih jauh, capek lagi. Allah beri pertolongan dengan ngantuk dan tidur, dan tidak lama, katakanlah seperempat jam, setengah jam, tidur pulas. Liyudhiba ankum rijza syaitan. Kata Allah, supaya dengan rasa ngantuk dan tidur itu menghilangkan tipu daya setan atau rasa ketakutan yang setan hembuskan dalam hati kaum muslimin. Enggak ada. Maka Allah yang kedua berikan pertolongan berupa apa? Kaum muslimin melihat mereka yang jumlah banyak jadi sedikit. Jumlah banyak tapi kelihatannya sedikit. Sebaliknya, orang-orang kafir Quraisy melihat kaum muslimin yang jumlahnya 300 kelihatannya banyak. Wah, banyak sekali. Mentalnya berbeda. Ketika kaum muslimin melihat orang-orang kafir Quraisy sedikit, alah segitu aja ternyata. Gitu. Orang musyrik Quraisy begitu kaum muslimin, banyak ternyata. Mentalnya bagaimana? Orang Quraisy makin berani makin takut. Dan itu kenapa? Gak main-main. Ada pasukan yang tidak kelihatan, yaitu para malaikat. Kata Allah dalam surat Al-Anfal itu, Allah menurunkan pertolongan dengan turunnya malaikat 1000 malaikat. Masya Allah, 1000 malaikat. Padahal misalkan cukup dengan satu malaikat saja. Malaikat siapa? Dengan malaikat Israel cukup? Cukup kan? Satu malaikat Israel ini 1000 malaikat. Maksudnya Allah memberi penakut pada mereka, menakut-nakuti. Betul. Dan saat itu di pasukan orang Quraisy juga ada setan. Iya, setan yang berwujud manusia. Kata setan itu, jangan takut, kalian jumlahnya banyak, aku bersamamu. Kata setan begitu. Setan berwujud manusia. Tetapi saat bertemu pasukan ini mau perang, Masya Allah, setan yang berwujud manusia itu pakai baju putih, serban putih, dia lari pertama kali. Ditanya, Syekh mau kemana kau lari? Ini aromalataraun, aku melihat apa yang kamu tidak lihat. Kenapa? Setan ini melihat siapa? Melihat malaikat jumlahnya ribuan. Ini akhafullah. Coba, aku takut pada Allah. Itu bentuk pertolongan kepada kaum muslimin yang mempertahankan imannya. Jadi anak sekalian, iman yang benar itu pasti melahirkan sikap hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang asalnya tempat dari yang tidak baik menuju tempat yang baik. Untuk apa? Memelihara iman. Setelah selesai menaklukkan kota Makkah Rasulullah SAW, maka hijrah itu Rasulullah menyabdakan, al-muhajiru, orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu. Afan Ustaz. Jadi hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu hijrah yang luas. Asalnya hijrah itu meninggalkan tempat dari yang tidak baik menuju tempat yang lebih baik. Kalian ini termasuk hijrah dari rumah kalian baik gak sih? Baik gak? Baik ya. Berarti menuju tempat yang lebih baik. Kalau rumahnya baik, situasinya baik, menuju tempat yang lebih baik lagi. Lah begitu namanya hijrah. Meninggalkan rumah. Bukan tidak baik rumah itu.
Bukan tidak bagus orang tua itu, tetapi orang tua sengaja menghijrahkan kalian ke pesantren ini supaya menuju tempat yang lebih baik, situasi yang lebih baik, dalam rangka apa? Menjaga iman dan membina iman supaya kuat. Kenapa? Karena iman yang kuat pasti akan tadi memunculkan sikap hijrah supaya saat ada kemaksiatan ditinggalkan, nggak mudah tergoda. Godaan yang paling dahsyat zaman sekarang, zaman now adalah ini. Ya enggak? Siapa yang tidak punya gadget? Berarti rata-rata punya. Kebanyakan punya, ya kan? Yang ngacung kan tidak punya. Yang tidak punya siapa? Nah, tuh banyak yang punyanya berarti, iya kan? Di mana sekarang? Di mana gadgetnya, HP-nya di mana? Itu rahasia kami, Ustaz. Ada begitu? Mau ngaku ada di pondok? Oh, di pondok ini boleh bawa HP, Ustaz? Nggak boleh. Berarti di mana simpennya? Enggak punya. Yang punya tadi siapa yang punya? Yang punya siapa? Loh kok jadi gak punya? Tadi yang ngadu siapa? Yang punya siapa, mana? Loh kok gak ada sekarang? Lah aneh bin ajaib nih. Tadi punya, kenapa punya? Takut dilaporkan. Di mana? Di mana punya? Di rumah? Di rumah ya? Ya udah, Ustadz khusuton kok nggak diambil di rumah. Sekalipun ada, lebih baik kalau di sini ada, jangan simpan di kamar. Bahaya. Kenapa? Ini penyakit, betul penyakit. Belum usianya kalian. Belum usianya kalian pegang HP. Usianya adalah boleh pegang, tapi maksimal 1 jam. 1 jam maksimal itu. Bisa 1 jam. Puas 1 jam enggak? Kalau kalian pegang HP 1 jam cukup enggak? Enggak mungkin cukup. Ya kalau di pondok ya wajar, di pondok ketika boleh pegang 1 jam, lumayan 1 jam. Lama enggak itu? Itu pun gantian sama temennya. Wah, masing-masing 5 menit lagi. Karena bahaya. Di mana bahayanya Ustadz? Ya itu tadi, nggak ngerti di mana bahayanya. Saya tanya, kalau kalian pegang gadget Android, yang kalian buka apa? Yang kalian buka apa? YouTube, IG, Facebook, WA, atau apa? Game. Ya. Oh, game ya. Iya, susah kan paling game, tapi hati-hati game. Terus lagi YouTube-nya apa? Masya Allah, pasti ada iklan. Pasti iklan ada, iya kan? Dan iklannya nggak bisa walaupun oleh kalian dipijit, tetap aja muncul. Iklannya apa? Jarang ikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saman pondok sangat parisi baru. Enggak ada begitu, enggak ada. Yang ada muncul perempuan telanjang. Kalian bisa enggak ketika muncul perempuan yang begitu kelihatan auratnya, dada kelihatan oleh kalian terus dibalikan HP-nya? Bisa begitu? Teorinya bisa, prakteknya, bahkan penasaran, wah kok sebentar, buka lagi yang lain, itu bahaya. Di mana bahayanya? Enggak terasa, begitulah bahayanya. Lihat, setan menggoda iman kita itu tidak pernah ada ceritanya setan menggoda iman. Bawa uang banyak begitu, cegati kita, tidak boleh ngaji, ini uang. Tidak ada begitu. Atau nakut-nakuti bawa pedang, atau menakut-nakuti bawa senjata, atau bawa kali setannya berwajah menakutkan di jalan, gitu. Ada begitu? Enggak ada. Kata Allah dalam surat yang pendek dan super pendek di akhir Al-Quran, alladzi
yuwas wisu fi sudurina. Jadi godaan setan hanya WC. Nah gitu. Akibat WC itu kalian tidak betah di pesantren, di pondok, baca Quran lama, jam orang tua, saya jajan, temennya gini-gini, ustadznya galak-galak, wah di WC gitu. Itu akibat WC banyak santri yang tidak betah. Maka ketika betah, bilang sama orang tuanya, Pak, di pondok ustadznya galak-galak, makanya nggak enak, diatur lagi. Oh nggak kuat sama perutnya, pedes juga gimana? Ya pada aku nggak kuat pedes. Ada yang nggak pedas juga bilang, aku kemanisan, keasinan, makanya kangkung terus, bayam terus. Kapan dagingnya? Dagingnya ada nanti 1 tahun sekali Idul Adha. Kalau udah betah begitu, gara-gara apa? Ingin pulang ke rumah. Coba yang ini santri yang kelas 2 mana tadi? Cung, kelas 2? Nggak ada kelas 2 nih? Yang udah 2 tahun di sini, tahun kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kelas 2 ini, kalau kalian bertemu atau libur kemarin, dijenguk di sini boleh berapa sebulan sekali, Sat? Hah? Sebulan sekali. Ketika orang tua datang ke sini atau kalian libur ke rumah, yang ditanya pertama kali oleh kalian kepada orang tua apa? Kalian mananya apa? HP-nya mana? Iya kan? Jujur alhamdulillah. Pak, HP-nya mana? Atau bapaknya mau jenguk, WA ke orang tua, jangan lupa dicas dulu HP-nya Pak. Jadi berkaitan dengan HP. Kangen sama orang tua enggak? Orang tua datang, Assalamualaikum nak. Rangku tapi dikodok sakunya, mana HP-nya? Masya Allah, Masya Allah. Dirangku tapi melihat sakunya. Sakunya mana HP-nya Pak? Ya Allah. Orang tua kangen cium keningnya anaknya malah lihat saku orang tuanya. HP-nya mana? Begitu udah dapat HP-nya, asik sendiri aja. Emang kan tuh, enggak apa-apa. Ya Allah ya Karim. Dia nanya temennya, sahabatnya, yang lainnya. Ditanya, bapak ibu yang datang nggak ditanya apa-apa. Itu akibat dari godaan setan. Orang tua nggak nanya, nah sudah juz berapa? Asik aja. Nah sudah kenal sama ustaz siapa aja? Asik. Apa bu? Apa? Bahkan boleh jadi, kenyataan ya ini, masya Allah anak zaman now sudah pakai HP, telinga disumpril lagi pakai namanya head. Pokoknya itu sehingga jadi apa istilahnya tuh? Bukan ditanya ketika ada telinga ditutup itu, ditanya orang, kesini, jadi apa istilah kayak anak ngah-ngoh, pahpoh, PO begitu. Iya ditanya begitu. Baru ditepak, buka dulu headnya, apa? Ini telinganya buka. Bapak sih bentak-bentak. Bapak agak bentak. Tadi ngomong kamu gitu. Ini godaan terbesar untuk zaman sekarang. Baik anak-anak, ini segala usia. Anak-anak, orang tua, kakek-kakek seusia saya pun sama ini godaannya. Iya. Kalau gitu buang saja, buang jangan jauh-jauh, depan saya saja. Iya, ini bahaya sekaligus manfaatnya bagaimana? Ini tergantung imannya. Kalau iman kan kuat, yang dibuka, ini saya lihat sekarang HP bisa lihat dulu ya. Misalkan dalam Al-Quran itu ada berapa ayat apa saja yang berbunyi seperti uswatun hasanah. Dulu ada namanya Qomus Quran, kitab sendiri itu, Rumzul Quran, Usul Quran. Para ustadz sekarang mungkin tidak kenal itu. Iya.
ada cari kalimat dalam Al-Quran. Saya beli kitabnya itu. Jadi kalimat dari misalkan kataba yaktubu ada berapa kali dalam Al-Quran tuh. Buku kitabnya sendiri. Sekarang HP cukup. Cari yaktubu dalam Al-Quran, oh langsung keluar artinya apa saja, apa maknanya, lengkap. Kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahkan langsung menerjemahkan dari Indonesia ke Arab atau bisa langsung. Jadi nggak usah kursus, langsung tulisannya ada, bunyi juga ada, lengkap. Mau tanya apa, apapun ada, Mbah Google, ya kan? Serba ada. Jadi kalau para ustadz atau kalau udah imannya kuat, yang dicari hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Rasulullah. Apa keutamaan hijrah, ayat apa saja tentang hijrah, bagaimana sejarah hijrah, ada di sini. Jadi kalian manfaatkan untuk menambah iman. Siapa saja sahabat yang dijamin masuk surga, ada dalam HP ini. Siapa saja istri Rasulullah, berapa usianya, berapa saat wafat istri Rasulullah, berapa sahabat, jumlah sahabat berapa, ada di situ. Berapa hadis yang sahih, ada berapa, ada, cari di situ. Untuk pertama ilmu dalam habis sekarang. Tapi kebanyakan memang ini dimanfaatnya baru hanya 30%. Dan itu seputar apa tadi? IG, YouTube, apalagi TikTok, apalagi yang gitu-gituan. Tapi keilmuannya jarang dimanfaatkan. Padahal banyak manfaatnya, banyak mudaratnya, sekaligus banyak mudaratnya. Ini, masya Allah. Jadi ujian yang paling berat ini sekarang ini. Banyak anak yang masya Allah, ini harganya boleh nggak 2 juta? Boleh ya? Ada yang 2 juta, ada yang 20 juta, tergantung keuangannya. Mahal atau murah? 2 juta mah murah. Murah bagi yang punya, mahal bagi yang tidak punya. Saya punya anak juga, mau pesantren juga. Sejak kelas 1 uang jajannya nggak diambil. Bi, aku nggak ambil jajannya. Di mana? Nggak usah diambil. Betul, 3 tahun di pesantren nggak pernah ambil. Tahu-tahu kelas 3 mana uang jajannya, Bi? Loh, nggak diambil. Iya kan ditabung. Buat dari awal biar ditabung gitu. Tahu-tahu kelas 3 butuh apa? Nagih sama saya. Bi, 3 tahun uang jajan mana? Katanya nggak diambil. Ya kan nggak diambil bukan berarti hilang, ditabung. Ya Allah, ya. Memang saya pernah bilang begini, kalau kamu sudah hatam Al-Qur'annya, hafal Qur'annya, saya belikan, apapun yang kamu minta selama saya mampu saya belikan. Dia udah kelas 3 saya itu. Naik kelas 4 kalau tidak salah. Di pesantren Darussunnah di Sragen. Itu kelas 4, di mana uangnya? Uang apa? Ya 3 tahun itu mana? Loh, aku beli HP, ya Allah. Akhirnya ya tunggulah. Tunggu kapan? Seminggu lagi. Orang tua ya udah apa? Udah hatam. Saatnya Ustaz, anak saya betul udah hatam. Betul Ustaz, sudah hatam. Nah di sana nggak ada acara hataman begitu, wisuda nggak ada. Tapi saya yakin Ustaz bilangnya udah. Wah, berjanji saya penuh ini. Ya terpaksa nyari. Kira-kira orang tua nyari apa? Ya pinjaman. Ya pinjaman, beli HP 3 juta saat itu, masya Allah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi syaratnya apa? Udah hafal Quran dan menggunakannya hanya 1 jam ketika liburan itu. Alhamdulillah. Ya. Nah, mau saya bahwa ujian terbesar saat ini adalah HP. Ujian keimanan itu. Iya. Jadi makin berat ujiannya, makin tinggi derajat si Allah Subhanahu wa taala. Sekarang HP, mungkin ke depan lebih berat lagi anak sekalian. Ujiannya itu. Kembali bahwa alladzina amanu, orang yang beriman, yang betul imannya pasti akan berhijrah dia. Meninggalkan yang buruk-buruk.
Meninggalkan yang tidak baik. Kenapa? Untuk menjaga iman. Tinggalkan teman kalian yang buruk, cari yang baik. Tinggalkan rumah yang tidak baik, cari tempat yang baik. Tinggalkan pembicaraan yang buruk, beralih ke yang baik. Tinggalkan segala yang buruk-buruk, cari yang baik. Bahkan tinggalkan dunia menuju mana? Mana? Allah sudah memberikan pilihan kok. Tinggalkan dunia menuju akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu. Jadi orang beriman yang yakin pada akhirat itu, dia tinggalkan dunianya, tidak apa-apa. Segala gemerlap dunia, nggak ada apa-apanya. Dunia itu sekalipun nikmat, terbatas nikmatnya. Betul nggak? Oh iya, betul. Dunia itu sekalipun banyak, tetap akan habis. Akhirat, kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah. Saya ini udah berjenggot, jenggotnya putih. Ustadz siapa namanya Ustadz? Ustadz Farid. Udah punya istri belum? Belum. Usianya berapa tuh? 21 tahun. Masya Allah. Saya sudah hampir 60. Nanti saya dan orang tua kalian yang seusia saya atau mbah kalian, nanti di akhirat setelah mati akan kembali seperti Ustadz siapa? Farid, seperti beliau. Maksud saya usianya, badannya kembali muda. Iya. Kita semua, kalian yang seusia sekarang adalah 15, 17, besok di akhirat adalah seusia kurang lebih 20 tahun. Bukan tua, bukan. Selama-lamanya itu. Maka ketika nikmat selama-lamanya di surga, maka muda. Muda tidak tua-tua, hidup tidak mati-mati, nikmat tidak sedih-sedih. Bagi yang di surga, yang di neraka, muda selama-lamanya, disiksa selama-lamanya. Bagaimana biar selamat? Lah itu dia. Setelah imannya benar, iman benar, pasti langkah berikutnya dia akan hijrah, meninggalkan yang buruk-buruk. Masya Allah. Semua yang buruk-buruk itu, maka sering kita dengar para khotib, takwa itu adalah imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Begitu ada perintah larangan, kalau imannya ada kalian, imannya kuat, lihat, ketika awal turun haramnya mengenai homer itu saat diharamkannya lebih awal wajib sholat. Jadi kaum muslimin sholatnya ketika homer belum diharamkan, ini dalam sejarah adalah atas usulan dan doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah dan pada Allah. Ya Allah, kapan diturunkannya haramnya homer ya Allah? Kenapa? Karena beliau melihat kaum muslimin yang sholatnya Allahu Akbar, gitu, mabuk bagaimana? Jadi bayangkan kalau jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin, ya nggak ada yang begitu, tapi makmumnya kan, masya Allah. Maka beliau melihat ketika turun ayat khamr, innamal khamru wal maisiru wal akhir, itu adalah kata Allah rizun min amali syaitan. Apa reaksinya kaum muslimin? Karena iman sudah ada, begitu pulang ke rumah, maka khamr itu ibarat apa ya, air minum biasa di rumah masing-masing ada itu.
Udah jadi kebiasaan. Kalau di Solo itu seperti ada daerah kampung pembuat ciu. Di Solo itu ada. Di dekat Solo Baru ada kampung ciu namanya. Itu biasa ya. Ketika ayat Homar turun haram, maka para sahabat pulang ke rumah. Yang Homar itu ada di gentongnya, ada di tempat-tempat penampungan. Nggak ada istilah begini. Jadi langsung Homar langsung dibawa keluar, tumpahkan. Nggak ada istilah hai sayang. Barangkali begini, ini adalah terakhir, terus cicip dulu. Nggak ada begitu. Berpisahin mana iman, nggak ada begitu. Langsung ini khamar, ini perintah Allah, buang. Tumpahkan. Sama seperti mereka awal mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka seluruh patung-patung yang ada di rumah, begitu iman sudah menghijam, begitu patung ada di rumah, karena biasa patung seperti kalau di Bali itu, orang Bali, orang Hindu itu, di tiap rumah ada patung, di halaman ada patung. Begitu masuk Islam, para sahabat yang Islam itu, maka patung-patung di rumah segera dibuang, dihancurkan. Nggak ada istilah, wah dari emas, nggak ada, buang saja. Maka ketika ayat Homar turun, dibuang. Kenapa? Iman sudah ada. Jadi iman yang benar itu meninggalkan yang diharamkan. Segera, nggak ada yang lainnya. Jadi kalau kalian pegang gadget sekarang ini, tahu itu dilarang, segera alihkan pandangannya. Terus astagfirullahaladzim, jangan astagfirullahaladzim gitu. Istighfar tapi terus menikmati, nggak usah, balik astagfirullahaladzim. Itu iman. Pasti yang udah hajaru. Kenapa? Kalau udah hajaru, pasti yang ketiga itu wajahadu, berjihad di jalan Allah. Kalian ini, saya, para ustadz, saya yakin dalam rangka berjihad itu. Artinya jihad itu apa? Membela agama Allah. Membela itu perlu, kata Allah, bi amwalihim wa anfusihim. Dengan apa amwal itu? Harta dan jiwa. Siapkan. Oh Masya Allah. Maka berjihad dengan harta dan jiwa itu Masya Allah. Sehingga ada sebuah nasyid ya. Nasyid kalau tidak salah gini awalnya itu, Allah goyatuna ar-rasul qudwatuna, terus Al-Quran dusturuna, terus al-jihad sabiluna, terus al-mautu fi sabilillah asma amanina. Masya Allah, itu luar biasa itu, mengingatkan semangat kita apa? Allah ghayatuna, Allah tujuan kita dari hidup ini, hanya Allah tujuannya. Bagaimana caranya? Al-Quran dusturuna, dengan Al-Quran menjadi dustur, itu pedoman dalam hidup, bagaimana menuju Allah. Ar-Rasul qudwatun, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh bagaimana hidup menuju Allah berpedoman Al-Quran. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus al-jihadu sabiluna, jihad itulah sebagai jalan kita menuju Allah. Yang terakhir apa? Al-mautu fi sabilillah, karena kita akan mati. Kata Allah, kullun nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Barakallah. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Yakin nggak? Betul? Itu satu perintah, satu ayat Allah. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menyawa, setiap yang beruh, punya ruh, pasti akan mati, kata Allah begitu. Binatang, manusia, malaikat pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang tidak itu. Masya Allah. Akan mati. Mati bagaimana? Mati orang beriman yang paling baik. Al mautu fi sabilillah. Mati yang paling baik itu, mati yang paling hebat adalah saat membela agamanya Allah. Mati membela agamanya Allah, berperang, berjihad membela agamanya Allah. Apa keutamaannya? Ini karena keimanan. Keutamaan orang yang mati di jalan Allah, Masya Allah, saat darahnya mengucur belum sampai tanah, Allah sudah menghapuskan semua dosanya. Yang kedua, ketika dia di alam kubur bebas, free dari azab kubur. Masya Allah, tidak ada siksa kubur bagi orang yang mati syahid. Disambut oleh bidadari. Tahu bidadari? Perempuan cantik ahlu surga yang belum pernah ke dunia. Allah ciptakan khusus di surga untuk menyambut para syuhada. Disambut bukan satu orang, minimal 7 sampai 70. Masya Allah. Laki-laki yang normal itu oleh Allah ditakdirkan senang pada perempuan, pasti itu. Saya yakin kalian normal kan? Enggak Ustaz, hati-hati kalau nggak normal. Normal, enggak, ini normal. Allah sudah mengkaruniakan kita, Allah menciptakan pasang-pasangan laki perempuan, berarti yang normal laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki. Yang tidak normal laki-laki senang pada laki-laki, perempuan senang pada perempuan. Yang zaman now disebut apa? LGBT. Kata Ustadz Ahmad Abdul Somad rahimahullah, beliau mengatakan, ya hafizahullah, mengatakan bukan LGBT. Kata apa namanya? PLT. Pernah tahu? Tahu ya? Belum pernah tahu? Ada yang tahu? Apa PLT itu? Siapa yang tahu? Ngacung dulu, ada yang tahu nggak PLT? Kalau LGBT itu terlalu hormat kata beliau, tapi PLT kayak begini, maaf. Pelacur itu istilah halusnya apa? Perempuan pelacur. Perempuan pelacur istilah halusnya apa? Kupu-kupu malam atau WTS, wanita tuna susila. Tetapi istilah yang benarnya adalah pelacur. Oh, pelacur ya. Apalagi yang halus sekali, apa? Penjajah seks komersial atau penghibur, atau ada istilah lain, Masya Allah, istilah yang kayak Islami, penerima sodakoh. Saya tahu Ustadz pernah, naudzubillah min dzalik, saat saya naik truk pindah dari Bogor ke Solo sini, alah Pak maaf ya, akan berhenti rumah makan truk itu biasanya bukan yang besar, kecil, mampir itu. Iya makan dulu, akhirnya makan biasa, ya makan, memang makan. Saya mau sodakoh dulu, sodakoh. Loh kok saya ke rumah makan, tempat makan dia ke tempat lain, sodakoh lah, sodakoh. Jadi istilah Islami tapi tujuannya maksiat, mau sodakoh dulu. Yang perempuan juga adalah, ya Allah, jadi ini mau bersodakoh, ini adalah ta'awun. Apa ta'awun itu artinya? Tolong menolong. Jadi orang yang nyari sodakoh, dia menerima apa? Membantu orang yang kesusahan, susah jauh dari istri, maka ada dia. Ya Allah ya Karim,
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. LGBT itu terlalu halus, sehingga apa itu? L itu apa artinya? Lesbi, kan perlu terjemahan. Lesbi itu apa? Oh, perempuan senang perempuan. G itu apa? Gay. G itu apa? Yo, laki senang laki-laki. Bisek itu apa? Transgen apa? Jadi perlu terjemahan dulu lama. Tapi kalau kata bilang PET, pecinta lubang, sehingga mengucapkannya pun nggak tega gitu loh. Biar hina, emang hina. Pecinta lubang itu kok. Iya, emang dihinakan, jangan gitu ya. La ilaha illallah. Itu masya Allah. Itu godaan sekarang begitu. Kembali bahwa iman yang benar itu akan memunculkan mental hajaru wajahadu, berjihad dan Allah. Lah, apa kaitan dari LGBT? Mau saya ke sana. Itu dua, apa kaitannya? Kaitannya bahwa orang-orang yang beriman itu, iman yang benar itu pasti muncul jihad yang hijrah yang benar, meninggalkan yang buruk-buruk, dan dia bersungguh-sungguh dan berjihadnya jalan Allah untuk menjadikan dirinya a'dhamu darajatan, orang yang paling mulia di sisi Allah. Apa keutamaan orang mulia, orang yang mati jalan Allah itu? Satu tadi disebutkan adalah ketika dia matinya diampuni dosanya. Yang kedua, di alam kubur bebas dari azab api neraka, disambut oleh bidadari. Yang berikutnya ditempatkan dengan para nabi, para syuhada. Jadi para syuhada, orang yang mati syahid itu ditempatkan di surga Firdaus dengan para nabi. Itu surga paling tinggi. Apa keutamaan lagi? Keutamaan orang yang mati syahid itu diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat. Kalau tadi pembaca Al-Quran memberi syafaat kepada bapak ibunya, mahkota bapak ibunya, orang yang mati syahid adalah diberikan kesempatan memberikan syafaat, menolong kepada 70 keluarganya. Berapa? 70. Saya tanya, siapa yang kalian punya kakak dan adiknya jumlah 10? Ada yang punya dengan kalian jadi 10? Kamu? 10? Ya, 10. Hah? 12? 13? Hah? 12 bersaudara? 12 bersaudara? 12. Kita hitung yang terbanyak 12. Plus bapak ibu 14 ya. Plus kakek nenek jadi berapa? 18. Berapa Pak D, Pak Le-nya? Ada 10? Taruh 10, berarti 28. Siapa lagi yang akan kamu selamatkan? Pertama kali kalau kamu dikasih daftar oleh Allah, nih tulis siapa yang mudah-mudahan kamu syahid. Nah, kalau kamu syahid, Allahumma amin. Siapa yang kamu tulis pertama kali yang diajukan pada Allah diselamatkan dari api neraka? Satu, siapa? Orang tua kan? Orang tua, bapak ibu, kakek nenek, 6 tadi, saudaranya gitu. Siapa lagi? Anak, belum punya anak. Siapa lagi? Ustadznya, lah ya kan? Ustadznya suka terakhir. Ustadz yang beritahu baru enggak apa-apa, alhamdulillah Ustadz kita termasuk di daftar gitu ya. Karena udah bingung, kurang 70, berarti banyak 70 itu. Kesempatan memberikan syafaat dan dikabulkan 70. Plus lagi nanti di surga oleh Allah disiapkan
70 bidadari, masya Allah, wayu cuantik, lam yatmishunna insun qablahu wala jan. Yang bidadari ini belum pernah dipegang oleh manusia dan jin, masih utuh gres, masih terbungkus. Iya, 70 disambut. Ada hidayah, alhamdulillah, masya Allah ya. Hanya orang-orang yang mati syahid. Iya, hanya orang-orang yang mati syahid yang diberikan keutamaan itu. Bahkan ruhnya saja begitu wafat mati jasadnya, kata Allah, la tahsabanna alladziina qatalu fi sabil amwat. Jangan kamu mengira orang yang mati membela agama itu mati. Bal ahyaun inda rabbi. Mereka hidup. Ruhnya disimpan oleh Allah di burung-burung hijau di surga. Masya Allah. Maka itu orang yang tidak mungkin dia berjihad kalau imannya salah. Pasti imannya benar. Cuma di zaman sekarang orang yang berjihad itu dibully, dijelek-jelekan, dikata-kata teror, dikata-kata intoleran. Begitu musuh Islam memberi label nama supaya tidak ada orang yang berjihad. Ini 5 menit lagi saya maaf udah kelewatan ya. Anak sekalian, masya. Kenapa yang tadi terakhir wajahadu berjihad itu adalah orang nggak disukai orang kafir? Karena yang paling dibenci di dunia ini dan paling sekaligus ditakuti oleh musuh-musuh Islam siapa? Siapa? Ada yang tahu? Yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam adalah kaum muslimin yang mujahid. Karena orang mujahid itu tidak ada yang dia takuti kecuali hanya Allah. Dan begitu ada musuh yang mengganggu Islam, dia pertama kali maju. Kenapa? Harapannya dia mati syahid untuk menggapai apa? Surganya Allah tadi, yang fiha na'imu mukim, kata Allah, yang Allah mengatakan a'dhamu darajatan. Lah, mudah-mudahan kalian dan kita semua dalam rangka itu semua, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, mudah-mudahan kalian di pesantren ini dalam rangka membina iman. Ustadz juga sama, membina iman ustadz sendiri, iman kalian bersama-sama sungguhnya dalam rangka menggapai tadi orang yang imannya benar, orang yang muslimnya benar, yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan segala apapun rintangan yang pasti akan datang menghadang kita, kalau punya tujuan yang jelas bahwa kita ingin menjadi orang yang al-faizun, orang-orang yang sukses di akhirat. Kalau di akhirat sukses, dunia pasti sukses. Tetapi orang yang sukses di dunia belum pasti sukses di akhirat. Maka mari bersama-sama kita pelihara iman ini, jaga iman ini, dan kita terus tingkatkan keimanan kita supaya apa yang dicita-citakan Allah mengkabulkan kita. Allahumma amin. Demikian anak sekalian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.